warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betri Amelia dari jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu. Pertanyaan yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Di mana dalam konteks pendidikan, pilar bermakna sebagai pondasi, sendi utama atau prinsip fundamental yang menopang dan mengarahkan jalannya sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan tidak akan mampu membentuk peserta didik yang utuh, tangguh, dan berdaya saing. Di mana yang pilar berdasarkan prinsip pembelajaran konsep UNESCO. Secara universal, UNESCO mendasarkan sistem pendidikan pada 4 pilar utama agar tujuan pendidikan tercapai secara menyeluruh. Yang pertama, learning to know. Pilar penguasaan cara atau proses dalam mencari dan mendapatkan pengetahuan, bukan sekedar menghafal informasi. Yang kedua, learning to do. Pilar pembelajaran untuk membekali peserta didik dengan keterampilan praktik, kecakapan hidup, dan kemampuan beradaptasi di dunia kerja. Yang ketiga, learning to be. Pilar pembentuk karakter, pengembangan kepribadian, penemuan jati diri, serta kemandirian peserta didik. Yang keempat, learning to live together. Pilar untuk membangun kesadaran akan keragaman toleransi, empati, dan kemampuan hidup damai dalam masyarakat yang majemuk. Pilar berdasarkan pelaksanaan sistem pendidikan. Keberhasilan suatu sistem pendidikan juga ditopang oleh tiang-tiang penguat di masyarakat dan institusi. Unsur-unsur ini saling menguatkan, sering disebut sebagai tripusat pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga. Dasar awal pembentuk karakter moral dan nilai-nilai dasar manusia ada di keluarga. Yang kedua, sekolah atau institusi pendidikan, tempat formal untuk memperoleh ilmu pengetahuan terstruktur dan mengasah keterampilan spesifik. Yang ketiga, masyarakat atau lingkungan sosial, ruang aktualisasi tempat peserta didik mempraktikkan ilmu, bersosialisasi, dan menguji nilai-nilai yang telah dipelajarinya. Pertanyaan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, Tut Uri Handayani. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah 3 semboyan yang menjadi pilar utama sistem pendidikan nasional. Semboyan ini menegaskan bahwa pendidik harus mampu menjadi teladan, membangkitkan semangat, serta memberikan dorongan moral agar peserta didik tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berkarakter. Berikut adalah rincian makna dari ketiga prinsip dasar tersebut. Yang pertama, ingarso sung tolodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik atau pemimpin harus memberikan sikap dan perbuatan yang baik dan benar agar bisa menjadi panutan bagi anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun kemampuan atau semangat. Pendidik harus mampu berada di tengah-tengah murid untuk membangun ide, memotivasi, dan membangkitkan semangat belajar serta kreativitas mereka. Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan dari belakang harus memberikan dorongan, arahan, dukungan moral agar peserta didik memiliki keberanian dan kemandirian dalam melangkah. Ketiga filosofi ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk budi pekerti secara menyeluruh. Untuk mempelajari lebih lanjut, ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Penerapan prinsip pendidikan di era digital sangat relevan untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif, personal, dan efisien. Namun, tantangan utamanya meliputi kesenjangan akses internet, degradasi moral atau karakter akibat paparan informasi negatif, serta transformasi peran guru yang kompleks. Berikut adalah analisis mendalam mengenai relevansi dan tantangan dalam berbagai aspek. Yang pertama, pembelajaran daring. Relevansi membuka akses ilmu tanpa batas, memungkinkan personalized
learning, pembelajaran disesuaikan dengan kecepatan siswa, dan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Di mana tantangannya kesenjangan infrastruktur jaringan dan gawai di daerah. Selain itu, risiko penurunan motivasi belajar dan kejenuhan akibat interaktif tatap maya yang monoton. Yang kedua, literasi digital. Relevansinya membekali peserta didik dengan kemampuan menyaring informasi valid dan dari hoaks, berpikir kritis, serta memanfaatkan teknologi secara produktif. Tantangannya, literasi digital ini bukan sekedar mahir menggunakan gawai, melainkan memiliki etika dan pemahaman keamanan siber. Peserta didik seringkali terjebak dalam masalah etika seperti plagiarisme dan cyberbullying. Yang ketiga, karakter peserta didik. Relevansi menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, empati, agar peserta didik memiliki ketahanan mental di dunia digital. Tantangannya mudahnya diakses terhadap konten negatif dan budaya instan memicu lunturnya nilai kesopanan, penurunan atensi, dan individualisme. Di mana yang keempat, peran guru. Relevansinya guru bertransformasi dari sekedar penyampaian materi menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator. Guru harus mampu mengolah data digital untuk memantau perkembangan siswa. Yang tantangannya, beban ganda guru untuk terus meningkatkan keterampilan teknologi sambil memastikan nilai-nilai karakter tetap tersampaikan. Guru harus menjadi teladan atau role model etika digital. Pertanyaan yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana viral tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Dalam konteks pendidikan nasional, pilar-pilar utama yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara, memberikan fondasi penting ketiganya menjawab persoalan pendidikan saat ini melalui kolaborasi yang nyata. Yang pertama, pilar keluarga menjawab masalah degradasi moral dan karakter. Keluarga adalah penanaman fondasi etika dasar anak. Keterlibatan aktif orang tua mencegah ketergantungan seutuhnya pada sekolah dalam pembentukan karakter anak. Yang kedua, pilar sekolah menjawab persoalan mutu dan relevansi pembelajaran, profesionalisme tenaga pendidik, dan adaptasi kurikulum yang berpusat pada siswa, memastikan kualitas lulusan sesuai dengan tantangan zaman. Yang ketiga, pilar masyarakat menjawab persoalan kesenjangan dan kesiapan kinerja, sinergi dunia usaha, komunitas, dan lingkungan sekitar menciptakan ekosistem yang memastikan ilmu di sekolah relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ketika ketiga pilar ini berjalan seirama, beban pendidikan tidak lagi ditanggung sendiri oleh institusi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang holistik. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan kerangka transformasi pendidikan nasional yang bertujuan mewujudkan sumber daya unggul.